Kok jadi daging jadi industri? Yes. Pertanyaannya, daging dari sapi atau daging dari pabrik? Kalau dari pabrik, di situ ingredientnya apa? Diolah secara kimia. Gitu. Keuntungan pemerintah itu apa? Misal keuntungan mereka itu sebenarnya apa sih kalau Beda kan misalnya? ya? Antara pemerintah Mereka. sama mereka. Saya bilang mereka, Ya, makanya. kalau mereka, Keuntungan mereka apa itu untuk genetically modified supaya kita Kan bisa berubah satu gitu? kemampuannya jadi lemah. Oke. Tidak sakti lagi sebagai manusia. Terus kemudian semuanya gampang nurut. Nurut. Karena, nah terus kemudian dia bisa merubah hormonal. Nanti yang laki bisa suka laki, yang cewek bisa suka cewek. Tapi itu kan sekarang udah sangat common ya. Malah Ya sudah tapi kan masih ada dipaksakan sisa-sisanya. Kayak saya kan belum. Iya. Oh iya Om, jangan. Nggak, Jangan, artinya Om. ini apa namanya? Kita masih lolos daripada itu semua. Yes, yes. Ada lagi Mbak? Masih banyak loh Pak. Lanjutkan. Masih banyak. Oke. Lanjutkan. Sekarang lanjut lagi di permasalahan soal Tapi itu tuh Kak Ditya, mungkin barangkali yang masih berkait dengan Pak Purbaya itu kan isu dilengsarkan tuh salah satunya karena melawan tidak mau bayar hutang yang WUS itu tadi ya. Kita pengen dengar kira-kira, Isu-isu muncul dari siapa? waduh, Saya juga dengar dikasih tahu kan. Apa benar ya? gimana tanggapan Bang Dharma tentang isu WUS itu, kereta cepat itu kira-kira? Kalau WUS itu begini, hanya salah satu persoalan dari persoalan rumah besarnya itu pandemi COVID-19. Dia hadir proyek ini pada masa COVID. Iya juga. Ya. Come to think of it, yes. Yes. Ya. Di mana kita nggak boleh kemana-mana. Cindar datang sebebas-bebasnya dan sudah nggak tahu berapa banyak. Pernah nggak pemerintah mengumumkan berapa jumlah mereka realnya di Indonesia? Cina daratan itu. Yes, Tionghoa daratan. Iya. Kenapa? Saya menerima keluhan dari Cindo, Iya, Tionghoa yang sudah Di lahir di Indonesia, bahwa mereka juga terganggu. Oh. Gitu. Terganggu karena apa? Karena di sana memang apa ya? Militan sekali kalau kerja. Oke, ya. Kalau di sini sudah mengikuti Indonesia budaya juga. Melayu lah ya kan. Melayu, Jadi agak ini ada kegelisahan terhadap itu. Ya. Nah, sedihnya lagi apa? Kok orang luar berbondong berjuta-juta masuk ke Indonesia? Kerja. Pada saat Indonesia ditakut-takutin tidak boleh keluar, tidak boleh beraktivitas. Pinter kan? Otaknya siapa nih? Siapa tuh? Otaknya yang punya ide bikin bus juga. Gitu loh. Dan makanya tertangkap ada 5 orang oleh Kasau waktu itu. Marsikal Agus apa namanya? Ya, tertangkap 5 orang. Apakah dia memang pure pekerja atau intelijen? Ya, karena waktu pembangunan bus ini kan di kesatrian atau di daerah militer, di daerah AU, Angkatan Udara yang di Halim itu kan. Halim, ya. Nah itu yang sebenarnya tidak boleh gitu di situ, karena itu kan daerah bebas, steril harusnya. Tapi apa yang terjadi ya sudah itu. Nah, sampai pekerjanya, apakah orang Indonesia terlibat? Nah itu. Jadi justru pekerja mereka yang berasal dari sana yang bekerja. Berapa banyak yang masuk Morowali? Sementara warga negara Indonesia yang lahir di Indonesia pergi ke luar negeri jadi TKI, jadi TKW, mengadu nasib untuk sesuap nasi ke negara, mengadu nasib untuk sesuap nasi di negara orang, di mana harga diri bangsa kita. Sementara di negara kita banyak, orang bilang di lumbung padi, banyak sekali makanan. Kenapa pergi keluar? Coba kita bertanya, di mana hati pemimpin itu? Apa yang dikerjakan? Ya, apa yang dikerjakan? Mau ngatur-ngatur ini segala macam omon-omon, terus kemudian bangsanya disuruh pergi keluar.
bangga lagi di sekolahin pergi ke Jepang, ada pekerjaan di Jepang. Justru kalau saya malu, anak saya suruh cari makan di luar rumah orang, di luar rumah. Betul tidak? Iya sih. Iya, iya. Di mana harga diri bapaknya, ibunya? Sama dengan suruh mengemis. Bahasanya kan mengemis di tempat orang. Kalau kamu bisa kasih makan anakmu, kenapa orang lain yang kasih makan? Terus apa peran kamu? Apa fungsinya? Apakah kekurangan lapangan pekerjaan kan? Enggak. Tidak kurang. Yang kurang adalah kurang punya hati. Ganti pemain, ganti pejabat berikutnya. Hatinya karena apa? Hatinya kering. Terus bagaimana? Hatinya tidak berlimpah. Ya, karena apa? Menabung untuk hari tua. Menabung untuk hari tua itu jangan dianggap gampang, dianggap hal sepele loh. Mbak sedang menabung untuk hari tua? Enggak pernah. Saya tidak pernah berpikiran seperti itu. Yakin? Yakin, karena saya punya Tapi pikiran. selama ini terbawa. Oh bukan. Karena saya menentang itu by the way. Ya, okay. Bukan karena Sejak kapan Mbak sadar? Sejak saya melihat orang tua saya dan orang tua kebanyakan orang, kayaknya saya malah takut melihat mereka gitu. Yeah. Karena saya pikir kalau saya mau tua itu, saya pengennya saya mau aktif terus. Saya mau hidup terus, saya mau hebat terus, saya mau berusaha terus. Kalau saya begitu, saya tidak ada pemikiran gimana kalau saya nanti tua akan tidak bekerja. Saya pikir saya akan bekerja sampai mati karena saya ingin berguna sampai mati. Oke, tapi sadar atau tidak sadar, sedikit banyak kita juga terjebak. Bagaimana? Ya, kita mulai buka tabungan. Oh, Dari kecil kita disuruh beli Tabanas. Saya dulu datang petugas Tabanas, suruh tanda tangan begini-gini, mulai cemplungin uang 50 perak koin. Wah, dapat situ. Nanti begini, nanti bunganya segini. Oh, diajarin kayak begitu kan. Saya. Terus di rumah dibeliin celengan. Truk. Nah, di sini mulailah sifat berhitung. Berhitung, hatinya kalau gua keluarin sekian berarti berkurang, maunya tambah. Menabung hari tua, kamu ingat, kamu tidak selamanya kuat, kan dibangun tuh, ya, di pola pikir. Jadi itu pun tetap ada, ya. Bagaimanapun, karena kita digiring untuk bisa makan, kalian harus beli pakai alat tukar. Alat tukarnya uang. Uang hanya bisa kau dapatkan kalau kamu bekerja. Kamu bekerja kalau kamu punya persyaratan formal. Kamu bisa punya persyaratan formal kalau kamu mulai duduk dari TK, SMP, SD, SMP, dan seterusnya. Setelah itu kamu bawa itu sebagai sertifikasi. Kalau saya siap menjadi budak. Kan gitu. Mau namanya karyawan, mau namanya buruh, dan sebagainya. Sami mawon. Sekarang kita lihat, banyak yang sudah sekolah. Akhirnya jadi apa? Banyak yang sudah S2, S1, jadi pembawa Gojek. Apakah karena mereka mau? Karena nggak ada pilihan. Terus di mana peran daripada pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan? Jadi ekonomi itu harus semua aspek diperhatikan. Ya, jangan sampai gini. Banyak ini kan pabrik-pabrik tekstil tutup. Apa sengaja supaya banyak PHK? Ya. Apa karena ekonomi? No, sengaja. Sengaja? Sengaja. Kenapa gitu? Karena kebijakan. Produksi mereka kalah saing harga. Kan kalah harga. Oh iya juga. Dengan barang impor. Betul. Siapa yang membuka kebijakan impor? Siapa? Ayo. Ya, itu juga. Siapa? Pemerintah juga. Ah, udah, jangan malu-malu. Ini tanggung-tanggung kok. Pemerintah yang membuat itu. Lihat menterinya. Pasti menterinya gendut-gendut. Karena dia taunya cuma omon-omon. Hanya modal bahasa Inggris. Pergi ke luar negeri. Di sana seolah-olah sibuk. Padahal di sana atur-atur apa yang kita mau bikin di sana. Apalagi yang saya harus lakukan kira-kira di Indonesia gitu. Iya. Asiknya kalau kita itu tahu itu. Jadi cuman kayak wayang, ada dalangnya.
Kayak pemain sinetron, kadang-kadang peran antagonis, protagonis, tritagonis. Tritagonis itu ambivalen, kadang-kadang kelihatan ini. Nah ini Pak Purbaya ini mudah-mudahan Antagonis ya. Protagonis ya. Mudah-mudahan. mudah-mudahan protagonis dalam hal apa? Untuk rakyat lah. Ya kalau untuk rakyat silahkan, bagus. Nah, cuman sekarang beliau ditunjuk oleh siapa? Siapa tuh Pak? Sekarang saya tanya ya, secara mekanisme, seorang menteri ditunjuk oleh rakyatnya atau oleh siapa? Nah ini sama siapa? Ya, Berarti diangkat sama ditunjuk. lihat aja dia punya skep siapa yang tanda tangan. Siapa tuh Pak? Hah? Kan kita nggak bisa lihat. Ya saya juga nggak tahu, sekarang saya belum pernah lihat. Kalau saya lihat, saya tahu. Ya presiden lah. Presiden, kenapa? Kenapa nama presiden sama semua di dunia? Semua pakai ikut-ikutan presiden. Ya karena sistemnya mereka. Presiden, pressure to the resident. Itu. Wow, serem juga ya. Ya pastinya. Jadi ya kerjanya pressure to the resident. Nah caranya pressure to the resident, bikin policy. Policy, bikin kebijakan. Pertanyaannya, kebijakan dihasilkan dari hati yang adil, tulus, atau tidak? Kalau tidak, maka hasilnya bukan bijaksana, bijak sini, tapi bijaksana, bejek sini. Lewat kebijakan. Pajak dinaikin, alasannya untuk begini. Itu kan bijaksana, bijak sini. Apalagi nanti ada ini karbon, pajak karbon. Makanya ini segala macam ya. Orang semua nanti pakai listrik. Iya, biar nggak karbon. Iya, biar dipajakin gitu. Jadi udah tahulah arahnya. Ya, rahasianya ada di itu. Iya tadi. Tahu ya? Bukan. Yang mana nih? Orang-orang empirik itu, ya, mana datanya? Itu harus selalu kita kasih ini. Betul. Ya. Orang-orang yang selalu bilang saya halo Fox ini nih ya. Ini sedang dikerjakan oleh mereka. Ini yang dikasih, dipromosikan, dipropagandakan. Ini yang akan mereka kerjakan yang hitam nih. Hasilnya ini. Nih pegang. Oke, aku pegang. Jadi yang sekarang ya, nih ya. No poverty, zero hunger, makanya ada MBG. Oke. Hasilnya orang miskin tidak ada. Dependence, Ya, terus genetically modified food. Mendapat ini. Oh, itu yang lagi rame ngomong soal makan serangga itu kah? Iya, bukan cuma serangga. Bukan, iya benar. Bukan cuma serangga, jagung, semua GMO gitu, genetic modified. Terus nanti malah kita, makanya ada bicara memproduksi daging. Oh, daging kok diproduksi? Iya. Kok jadi daging jadi industri? Pertanyaannya, daging dari sapi atau daging dari pabrik? Kalau dari pabrik, di situ ingredientnya apa? Diolah secara kimia. Gitu. Keuntungan pemerintah itu apa? Misal keuntungan mereka itu sebenarnya apa sih kalau beda misalnya, kan ya? Antara pemerintah mereka. Sama mereka. Saya bilang mereka, ya, makanya. Kalau mereka, keuntungan mereka apa itu untuk genetically modified supaya kita bisa berubah? Satu kemampuannya jadi lemah. Tidak sakti lagi sebagai manusia. Terus kemudian semuanya gampang nurut. Karena, nah terus kemudian dia bisa merubah hormonal. Nanti yang laki bisa suka laki, yang cewek bisa suka cewek. Tapi itu kan sekarang udah sangat common ya. Malah ya, tapi kan masih ada sisa-sisanya. Kayak saya kan belum. Iya. Oh iya Om, jangan. Enggak, artinya ini apa namanya? Kita masih lolos daripada itu semua. Bang, ini file-nya ada ya? Ada. Enggak gini, aku maksudnya karena ini kan teman-teman kan support semuanya kan yang di TikTok, di YouTube semuanya. Nanti teman-teman aku bakal bikin komunitas gitu ya, teman-teman gabung aja di grup. Nah, nanti file ini mungkin akan aku share. Silakan. Ini ada ini udah nyebar kok, Dad. Nih ya, New World Order terakhir apa? Enslave. Ya ini, enslave nih. One World Government. Yes. Ini ada prisons, cities. 70 goals
tuh 17 goals tuh. Ini sudah masuk ya ini, kalau mass indoctrination ini udah masuk ya. Udah masuk. Terus sama destroy family ini unit tanah, udah nggak ya? penguasaan tanah. Oke. Terus ini air nanti yang Clean water and Jakarta sanitation. akan di ini airnya nih, alasan ada perbaikan. Yang ada Nanti apa? dimasukin apa ini Pak kira-kira? Poison. Poison. Yes. Ini dokumen yang saya punya ya. Oke. Nah, di sini tapi Poison bahasa salah satu nih, contohnya apa? water rationing. Jadi pembatasan. Itu contoh misalnya. Mungkin di awal-awal belum terasa, tapi kalau suatu waktu dibuat aturan, satu rumah hanya boleh minum 1 galon. Satu botol. Atau satu orang cuma 300 mili 1 hari. Semua peraturan bisa dibikin kan? Bisa dibikin. Gitu. Nih. Apalagi nih Smart City nanti. Iya. Namanya prison tapi ya di sini Prison bilangnya. City. Ini mereka punya apa? Buku pintar. Iya. Buku jawaban. Nah, ini. Bahasa di sini muluk-muluk nih. Biasanya Ya, kalau ini nih, jatuhnya climate, jadi smart city climate ya. action. Apa go green. Oke. Gitu. Ini tapi jadinya eco detectorship and geoengineering. Ini yang Itu kita kan sudah dijalani. sedang. Iya. Sudah dijalani. Iya, sudah dijalanin semua. Ini memang sudah ada datanya, memang benar-benar dijalani kalau Memang jalan. geoengineering. Iya. Karena Indonesia kan terikat pada Paris Agreement 2015 dan seterusnya nih. Gender equality. Jadi harus menghormati yang itu ya. Oke. Jadi hak asasi itu di belakangnya itu. Padahal hidup ini ada hierarki. Ya. Apa tuh hierarkinya? Hierarki itu gini. Selalu ada kelas. Itu. Ada kelas, ya, kelas. Ya, makanya kayak misalnya di Brahmana apa segala macam. Selalu ada kelas, mana yang lebih tinggi. Nah, makanya langit juga kan ada ininya. Ada leveleringnya, ada levelnya. Ya kan? Makanya demokrasi itu sebenarnya ilusi. Contoh gini. Kita kalau uang kita sedikit, katakan naik pesawat atau naik bus. Ya saya di ekonomi. Nggak bisa saya naik di first class. Itu aja udah level kan. Itu kan main class kan. Jadi nggak ada demokrasi. Itu cuma permainan ilusi supaya apa? Supaya orang itu bisa saling cakar mencakar. Bagaimana kemampuan Mbak yang level 10 suaranya dibandingkan dengan yang level 1, orang yang levelnya 1. Tetapi dalam pemilu atau pilkada, one man, one vote, one value. Jadi suara, misalnya, mohon maaf nih ya, seorang yang agak kurang beres sama Mbak itu, sama nilainya. Mendingan milih kasih duit ke sini lebih murah. Ya kan? One man, one vote, di vote dengan value. Value-nya apa? Bansos. BLT. Makanya itu program BLT itu programnya asing juga. Untuk apa? Untuk ini. Di apa? Program swab. Di swab rakyatnya supaya nggak ini, dan mereka senang. Kenapa? Karena dipikir ini pahlawan. Drama padahal. Itu kan operasi intelijen tapi menggunakan psikologi. Namanya psychology intelligence. Gitu. Jadi pura-puranya ini, senang, terima kasih Bapak. Padahal uangnya mereka, haknya mereka. Yang harus disalurkan. Cuman cil. Kayak ayam, kan kasihan kan? Gila kan? Masuk dalam trap. Ayam kan kur. Terus tung. Tinggal dipotong. Itu.